Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmat Zainal Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait penerapan Big Data dan AI pada GoFood. Rancangan ini merupakan pengembangan dari pembahasan UTS. Jadi, data tidak hanya dikumpulkan dan dianalisis, tapi saya mencoba melihat bagaimana data dari seluruh proses GoFood bisa digunakan kembali untuk membantu pengambilan keputusan menggunakan AI. Tujuan akhirnya adalah supaya layanan kepada customer bisa menjadi lebih baik, proses operasional lebih efisien, alur proses GoFood, dan data yang dihasilkan. Pertama, saya melihat alur proses GoFood dari customer sampai transaksi selesai. Customer memulai dari pencarian menu, memasukkan produk ke keranjang, menentukan lokasi, kemudian melakukan pesanan dan pembayaran. Dari sisi merchant, terdapat data seperti status pesanan, waktu memasak, stok, serta antrean. Kemudian, pada proses distribusi, terdapat data lokasi driver, waktu pick up, dan waktu tiba. Setelah pesanan selesai, masih ada data berupa rating, komplain, dan penyelesaian masalah. Artinya, satu transaksi sebenarnya menghasilkan banyak sekali data dari proses yang berbeda. Supaya seluruh data tersebut dapat dianalisis bersama, saya menghubungkan menggunakan ID pesanan dan waktu kejadian. Jadi, kita bisa mengikuti satu order mulai dari customer melakukan pemesanan sampai pesanan selesai dan memperoleh feedback. Bagian proses yang masih bisa ditingkatkan. Dari alur, saya melihat ada beberapa bagian yang masih bisa ditingkatkan dengan bantuan AI. Pada transaksi, pilihan menu dan promo belum tentu sesuai dengan kondisi setiap customer. Pada produksi, merchant cenderung baru menyiapkan kapasitas setelah jumlah pesanan mulai meningkat. Pada distribusi, driver yang lokasinya paling dekat belum tentu menghasilkan waktu pengantaran yang paling singkat. Sedangkan pada layanan konsumen, komplain biasanya baru dianalisis setelah masalah sudah dialami customer. Karena itu, saya mengusulkan 4 peran AI, yaitu memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi, memberikan saran, mengoptimalkan proses, dan melakukan evaluasi terhadap hasil. Namun, AI di sini bukan sebagai pengganti manusia. AI membantu memberikan informasi dan saran, sedangkan keputusan yang penting tetap diperiksa oleh manusia. Penerapan AI pada transaksi customer. Data yang diperoleh digunakan antara lain riwayat pesanan, klik, waktu, lokasi, kisaran harga, perangkat yang digunakan, sampai pola pembayaran. Dari data tersebut, terdapat 3 penerapan AI yang saya usulkan. Pertama adalah rekomendasi menu. Rekomendasi menu menampilkan restoran dan menu yang lebih sesuai dengan riwayat serta kondisi customer. Kemudian, deteksi transaksi tidak wajar. Sistem dapat melihat apakah ada pola perangkat, lokasi, atau pembayaran yang berbeda dari kebiasaan customer. Kemudian, promo yang lebih sesuai. Voucher tidak diberikan secara acak, tetapi disesuaikan berdasarkan kebiasaan customer. Keberhasilannya dapat diukur melalui rasio pembelian, jumlah checkout, kerugian akibat fraud, serta efektivitas promo. Penerapan AI pada proses produksi. Data yang digunakan tidak hanya riwayat pesanan, tetapi juga jam dan hari, promo, hari libur, cuaca, serta zona layanan. Data tersebut digunakan untuk membuat perkiraan jumlah pesanan berdasarkan menu, zona, dan jam. Untuk metode, saya menggunakan Arima sebagai model pembanding.
Sedangkan ANN dan LSTM menjadi model kandidat yang nantinya dapat diuji menggunakan data historis. Hasil prediksi dapat dimanfaatkan merchant untuk tiga hal. Pertama, menentukan kebutuhan staf dan kapasitas dapur. Kedua, memperkirakan kebutuhan persediaan dan memberikan peringatan stok. Ketiga, memperkirakan kapan suatu pesanan akan selesai. Nampaknya diharapkan stok lebih terjaga, sisa bahan berkurang, antrean lebih stabil, waktu selesai lebih cepat. Penerapan AI pada proses distribusi. Saya membaginya menjadi tiga bagian. Pertama adalah pemilihan driver. Pemilihan tidak hanya berdasarkan siapa yang paling dekat, tetapi juga mempertimbangkan jarak, lama driver menunggu pesanan, dan pemerataan kesempatan bagi driver. Kedua adalah menyesuaikan waktu pickup. Prediksi waktu makanan selesai dapat digunakan supaya driver datang lebih dekat dengan waktu makanan ketika benar-benar siap. Dan begitu, driver tidak perlu lama menunggu di merchant. Ketiga adalah rute dan estimasi waktu tiba. Rute dapat diperbarui berdasarkan alokasi, kondisi lalu lintas, tujuan, dan kondisi perjalanan. Jadi, waktu pengantaran sebenarnya merupakan gabungan dari perjalanan menuju merchant, waktu menunggu makanan, kemudian perjalanan menuju customer. Keberhasilannya bisa dilihat dari waktu mencari driver, waktu tunggu pick up, waktu kosong driver, kesalahan estimasi, dan tingkat pembatalan. Penerapan AI pada layanan konsumen. Sumber data dapat berasal dari chat, rating, review, dan bukti foto yang dikirimkan oleh customer. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui jenis masalah, sentimen customer, tingkat urgensi, membuat ringkasan kronologi, sampai memberikan saran jawaban. Untuk pertanyaan yang bersifat rutin, sistem dapat membantu memberikan jawaban otomatis. Sedangkan untuk petugas customer service, AI dapat memberikan ringkasan dan rekomendasi jawaban sehingga petugas tidak perlu membaca seluruh riwayat dari awal. Tetapi untuk kasus seperti refund, sengketa, fraud, atau yang berkaitan dengan keselamatan, kasus tetap diteruskan kepada petugas. Selain menyelesaikan komplain, data tersebut juga harus digunakan sebagai bahan evaluasi supaya akar masalah dapat dikirim kembali ke proses terkait dan kejadian yang sama tidak terus berulang. Rancangan big data yang menampung seluruh proses. Selanjutnya adalah bagaimana seluruh data ditampung. Sumber data dibagi menjadi transaksi, produksi, distribusi, dan layanan. Pengumpulan data dilakukan secara real-time maupun berkala, tergantung kebutuhan prosesnya. Setelah itu, data masuk ke penyimpanan berbasis Lakehouse. Pertama adalah data mentah atau event asli, kemudian data dibersihkan dan digabungkan. Setelah itu menjadi data siap analisis yang dapat digunakan untuk dashboard maupun model AI. Contoh keluaran data dan AI pada setiap proses. Pada transaksi, data seperti riwayat transaksi, konteks sesi, respon promo, dan pola pembayaran dapat digunakan untuk menghasilkan urutan restoran atau menu serta skor risiko transaksi. Pada produksi, riwayat order, kalender promo, antrean, dan jenis menu dapat digunakan untuk memperkirakan waktu memasak serta jumlah pesanan per jam. Pada distribusi, informasi jarak, jumlah driver, lalu lintas, waktu makanan siap, dan riwayat rute digunakan untuk membantu penugasan driver serta estimasi waktu tiba. Sedangkan pada layanan, data jenis masalah, sentimen, riwayat komplain, dan bukti dapat diproses menggunakan klasifikasi teks dan pencarian basis pengetahuan. Hal pentingnya adalah semua proses ini tidak berdiri sendiri. Data dihubungkan menggunakan ID pesanan, ID pengguna yang disamarkan, ID merchant, ID driver, waktu, dan zona. Metode AI yang digunakan sebagai acuan. Untuk metode AI, saya menggunakan paper dari Seyedan dan Mafaheri tahun 2020 mengenai predictive big data analysis untuk demand forecasting. Paper tersebut membahas beberapa kelompok metode seperti time series, clustering,
KNN, Neural Network, regresi, SVM, dan SVR. Dalam rancangan saya, fokus pengujiannya ada pada forecasting. Arima dan Holt Winters digunakan sebagai model pembanding karena relatif lebih mudah dijelaskan. Kemudian AN dan LSTM dicoba menggunakan riwayat pesanan, promo waktu, dan lokasi. Kemudian pengujiannya dilakukan menggunakan data historis secara berurutan, per zona, dan menu. Hal ini penting supaya data dari masa depan tidak ikut terbaca pada saat model uji. Model kemudian dibandingkan berdasarkan map, P, dan MAI. Tapi bukan hanya akurasi. Dampaknya terhadap stok habis, sisa bahan, dan waktu tunggu juga perlu diperhatikan. Jadi saya tidak mengklaim model tertentu pasti paling akurat sebelum benar-benar dilakukan backtest dan uji lapangan. Model AI tetap harus diperiksa secara berkala. Setelah model digunakan, model tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Siklusnya dimulai dari pengumpulan data, pengecekan data, pelatihan model, penggunaan model, pemantauan hasil, kemudian jika diperlukan dilakukan pelatihan ulang. Ada beberapa hal yang perlu dipantau. Pertama adalah kualitas data. Misalkan, apakah data tersebut ada indikasi duplikasi atau perubahan format. Kedua adalah akurasi model, misalnya MAPI dan MAI untuk forecasting, eta error untuk estimasi waktu, serta presisi dan recall untuk model klasifikasi. Ketiga adalah dampaknya terhadap proses bisnis, seperti pembatalan, waktu tunggu, transaksi, dan kepuasan. Selain itu, ada aspek etika dan privasi, seperti bias, penggunaan data pribadi, penjelasan hasil, serta catatan setiap proses model. Dan kembali lagi, manusia tetap menentukan batas keputusan, memeriksa kasus sensitif, serta menyetujui perubahan pada model. Keunggulan utama dari rancangan ini adalah satu masalah tidak hanya digunakan untuk memperbaiki satu bagian, tetapi bisa memperbaiki beberapa proses sekaligus. Contohnya, ketika terjadi keterlambatan produksi, data keterlambatan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki perkiraan waktu untuk memasak. Setelah itu juga dapat memperbaiki estimasi waktu tiba, proses pembelian driver, sampai informasi yang diberikan oleh customer service. Manfaatnya akan berguna untuk beberapa pihak. Customer bisa mendapatkan pilihan yang lebih sesuai, estimasi tiba yang lebih jelas, dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Merchant memperoleh prediksi pesanan serta stok yang lebih baik. Driver mendapatkan pembagian pesanan yang lebih tepat dan waktu tunggu dapat berkurang. Sedangkan dari sisi platform, transaksi dan visitabilitas dapat meningkat. Jadi ukuran keberhasilannya bisa dilihat sebagai satu alur. Pesanan berhasil dibuat, diterima merchant, tiba tepat waktu, customer puas, dan akhirnya melakukan pembelian kembali. Tahap penerapan yang saya usulkan. Pada 0-3 bulan, fokusnya adalah menyiapkan data. Kemudian pada bulan ke-4 sampai ke-6, mulai dilakukan uji coba operasional. Bulan ke-7 sampai ke-12, sistem mulai diperluas. Sebagai kesimpulan, ada 3 rekomendasi utama dari rancangan ini. Pertama, menggabungkan data dari seluruh proses, data pesanan, produksi merchant, lokasi driver, dan layanan customer perlu dihubungkan menggunakan ID, serta waktu yang konsisten. Kedua, implementasi dapat dimulai dari prediksi permintaan. Metode statistik seperti ARIMA atau Hot Winter dapat dibandingkan dengan ANN dan LSTM menggunakan data historis, kemudian hasilnya diuji dalam operasional. Ketiga adalah melakukan perluasan secara bertahap. Setiap model perlu terus dipantau. Privasi data harus dijaga, setiap perubahan dicatat, dan manusia tetap dilibatkan sejak tahap uji coba. Jadi inti dari rancangan saya adalah Big Data menjadi fondasi untuk pengambilan keputusan berbasis AI. Tujuan akhirnya bukan hanya menggunakan teknologi AI, tetapi meningkatkan pelayanan kepada customer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.